Via dan Pak RT. Episode 18. Gimana bos? Mau turun tangan tidak? Tanya Maman. Naga terdiam, sepagi itu harus ngurus ibu-ibu. Pasti masalah mereka macam-macam. Apa yang ibu-ibu suka? Tanya Naga. Apalagi selain uang, perhiasan dan laki-laki tampan. Jawab Mamat. Naga mengangguk paham. Dia tahu bagaimana menyelesaikan masalahnya kali ini tanpa bertemu ibu-ibu. Di luar ibu-ibu sudah heboh. Mereka sibuk mencari alasan untuk lapor, sedangkan Mawar sibuk merapikan pakaian dan make-upnya. Udahlah Mawar. Udah merah itu bibir. Celetuk Bu Ani. Iya, pipi udah kayak korban KDRT. Bukannya cantik malah ngenes. Tambah ibu lain yang sebel melihat Mawar genit. Dandan gak ada habisnya udah merah ditambah merah lagi. Ibu-ibu, namanya juga biduan. Kalau gak cantik dan totalitas, gak afdol. Sorry ya, bukan kaum berdaster kayak kalian. Balas Mawar sambil memegang lipstik. Ich. Bu Ani dan ibu-ibu lain kesel. Tenang ibu-ibu. Mohon mengantri dan tulis keluhan kalian pada handphone masing-masing. Lalu kirim ke nomor Pak RT. Titah Mamat. Loh, kita mau langsung ditangani Pak RT. Gak pakem kalau cuma kirim pesan, gak ada raba-meraba. Sahut Mawar. Ibu Ani dan ibu-ibu lain bersorak. Neng Mawar. Biduan RT 25, mohon bersabar sampai ada yang membelai secara sah. Pak RT di sini tidak akan membelai barang yang bukan miliknya kecuali dipaksa. Ucap Mamat. Ibu-ibu kembali bersorak. Mat, jangan buat ibu-ibu emosi. Kau tahu kan kalau ibu-ibu udah beraksi dunia kita tenggelam. Ucap Maman. Mamat tertawa mendengarnya. Benar juga kata Maman, kalau ibu-ibu beraksi dunia akan hancur. Secara mafia aja kewalahan menangani ibu-ibu berdaster. Pak RT mana? Udah cenat-cenut nih. Ucap Mawar. Ibu Ani dan ibu-ibu lain kembali bersorak. Sudah. Harap tenang. Lebih baik ibu-ibu masak. Atau beli sayuran mumpung harga bawang dan cabai stabil. Ucap Mamat. Iya, Pak RT akan balas pesan kalian satu persatu tanpa terkecuali. Kalau gak dibales berarti kalian tidak memenuhi standar operasional kerja Pak RT. Tambah Maman. Mereka bersorak lagi. Ada apa ini? Tanya Farel yang baru datang. Seketika ibu-ibu menoleh ke arah Farel. Mereka terkejut bukan main melihat Farel yang tampan bak artis dari luar negeri. Matanya sipit, kulitnya putih, dan manis. Mukanya baby face, mana keren dan imut. Nah, kalau ibu-ibu ingin dilayani maksimal silakan pada asisten RT kita. Boleh dilihat, dibayangkan dan dimimpikan secara gratis. Monggo. Titah Mamat. Apa-apaan kalian? Protes Farel. Baru datang sudah disebut asisten RT, mana disuruh menangani ibu-ibu the geng. Dia datang atas permintaan Naga untuk membicarakan sesuatu, ternyata dia ditumbalkan. Sorry bos Farel. Sekarang ibu-ibu tanggung jawabmu. Baik-baik di situ. Semoga masih utuh. Sahut Mamat. Iya bos Farel. Cayo.
tambah Maman. Mereka kompak masuk ke dalam rumah dan menutup pintu besar itu. Brak! Pintu tertutup dengan kencang. Sedangkan Farel masih ada di luar, mau kabur. Gerbang ditutup oleh perintah naga. Sial! Kakak memanggilku ke sini ternyata disuruh mengurus ibu-ibu. Umpat Farel. Dia tidak menyangka dia hanya ditipu. Mana udah tampil totalitas. Abang asisten Pak RT ya? Ucap Mawar. Iya Neng, jangan ganas-ganas ya. Sahut Farel. Sikat aja Mawar. Ganteng juga, lumayan buat pemanasan. Ucap Bu Ani. Iya, kalau Mawar gak mau kita juga mau foto-foto sambil cubit pipi. Tambah ibu-ibu lain. Sabar ibu-ibu. Kita bisa bicara baik-baik oke? Sahut Farel sambil berusaha menenangkan ibu-ibu. Abang, gak usah malu. Eneng siap dibelai kok, halalkan Eneng abang. Ucap Mawar sambil mengedipkan matanya. Gimana mau menghalalkan? Pacar abang sudah segudang. Gumam Farel. Boro-boro mau menghalalkan Mawar, nasib 25 pacar lainnya gimana? Mereka juga minta dihalalkan. Abang, cus kuah yuk, ah. Goda Mawar sambil menyudutkan Farel ke tiang rumah besar itu. Neng, abang tidak bisa tahan kalau melihat yang besar-besar. Lebih baik mundur daripada abang lemah iman. Sahut Farel. Bu Ani dan ibu-ibu lain malah asyik menggosip. Si Mawar dapat mangsa tuh, ucap Bu Ani. Biarin aja, dia itu kebelet dibelai. Tahu sendiri kan menjanda itu berat. Sahut ibu lainnya. Berat apanya Bu? Tanya salah satu ibu yang gak paham. Dari tadi melongo melihat ketampanan Farel. Berat tidur sendirian. Apalagi Mawar janda kembang butuh kehangatan. Jawab ibu itu. Bu Ani dan ibu-ibu manggut-manggut. Sementara itu, di dalam naga merapikan kemeja dan jas yang dia kenakan. Hari ini dia harus pergi ke rumah sakit untuk check up. Bos, semua masalah sudah beres. Ucap Mamat. Iya bos, ibu-ibu sudah mendapatkan mangsa yang sesuai. Tambah Maman. Bagus, tidak masalah kalau Farel sampai dicium ibu-ibu. Dia playboy. Sahut naga. Ah paling tidak masalahnya sudah berpindah pada Farel. Biarkan saja Farel mengurus ibu-ibu yang sedang orasi daripada naga yang turun tangan. Maman dan Mamat tertawa kecil bersama. Mereka tak menyangka Farel akan jadi tumbal kekuasaan naga. Naga dan dua anak buahnya keluar dari rumah. Mereka melihat Farel duduk di teras. Bajunya sudah acak-acakan, mana ada bekas lipstik di kemeja dan pipinya. Mamat dan Maman hanya tertawa kecil melihatnya, sedangkan naga tampak santai. Kau kenapa? Tanya naga. Aku abis diperkosa janda kesepian kak. Jawab Farel. Baru kali ini ia menghadapi ganasnya janda. Mana ibu-ibu ikut-ikutan nyubit segala, dikiranya dia artis Korea. Kau untung kan? Tanya naga. Untung gimana? Hampir saja aku kehilangan keperjakaanku. Jawab Farel. Mawar nyosor gak bisa direm, mana Farel juga sulit untuk menolak kalau udah menawarkan diri secara sukarela. Memang kau masih perjaka. Playboy sepertimu mana mungkin bersih. Sahut naga.
Dia tahu bagaimana pergaulan Farel, dia bukan laki-laki setia dan baik. Setidaknya aku sudah kau jadikan umpan untuk ibu-ibu yang orasi tadi. Coba kalau kau yang keluar, sudah pasti nasibmu tak jauh beda dari kukak. Jawab Farel. Itu karena kau tidak bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang elegan. Sahut naga. Beda dengan naga, saat tahu ibu-ibu orasi langsung tumbalkan Farel untuk menenangkan ibu-ibu. Heh, kau jadikan aku rempeyek gimana mau elegan. Celetuk Farel. Mamat dan Maman tertawa kecil mendengarnya. Lain kali aku akan pikir-pikir lagi kalau kau memintaku datang. Ucap Farel lalu bangun. Naga terdiam tak menggubris. Dia tidak peduli ocehan Farel, paling juga dia untung banyak. Aku mau istirahat dulu. Jangan lupa ambil hasil tes DNA. Kau harus memastikan Malik anakmu atau bukan. Ucap Farel lalu meninggalkan tempat itu. Naga terdiam. Benar juga, hari ini dia harus mengambil hasil tes DNA. Naga penasaran dengan apa yang dikatakan Cassandra. Apa benar Malik anaknya atau hanya karangan Cassandra saja untuk mendapatkan simpatinya? Naga meninggalkan tempat itu bersama dua anak buahnya. Dia naik mobil pribadinya meninggalkan tempat itu. Bos, kemarin barang habis lagi. Apa kita kirim lebih banyak? Tanya Mamat yang duduk di depan. Memang banyak yang beli. Jawab Naga. Tangannya sibuk memeriksa pesan yang masuk. Banyak bos, daerah itu kan strategis. Sahut Mamat. Dia akan melaporkan apapun yang berhubungan dengan bisnis Naga. Kalau gitu kirim lagi. Titah Naga. Iya bos. Jawab Mamat. Naga terdiam, dia senang bisnisnya semakin berkembang pesat. Apalagi semenjak dia mengenal Cassandra, membuat Naga bersemangat untuk memulai harinya. Wanita itu memang licin seperti belut dan licik seperti ular, tapi sejauh ini dia suka. Bos, langsung ke rumah sakit atau kemana dulu? Tanya Maman yang duduk di belakang. Berhenti di butik dekat sini. Jawab Naga. Dia memperhatikan tepi jalan ada sebuah butik yang terlihat sepi. Naga sering memperhatikan butik itu, jarang ada motor atau mobil terparkir di sana. Bukannya butik itu sepi bos? Tanya Maman. Dia tahu butik yang dimaksud bosnya. Naga sering memperhatikan butik itu setiap kali melewati jalan yang sama. Kalian mau mati atau diam? Ancam Naga. Mereka langsung diam. Naga sedang tidak ingin membahas masalah butik itu. Dia memang tidak bisa ditebak isi hatinya. Mobil berhenti di parkiran. Naga keluar dari dalam mobil bersama dua anak buahnya. Dia berjalan menghampiri butik di depannya. Ceklek. Pintu butik itu dibuka. Naga masuk ke dalam. Berbagai pakaian muslim dijual di sana. Baik untuk ibu-ibu, bapak-bapak, muda-mudi maupun anak-anak. Selamat datang di butik Amira. Sapa seorang kasir di sana. Naga hanya diam, sedangkan dua anak buahnya mengangguk sambil tersenyum. Jangan menggoda wanita bercadar, kualat loh. Ucap Maman. Siapa yang menggoda? Aku hanya tersenyum ramah. Sahut Mamat. Kasir di tempat itu memang mengenakan cadar, bahkan pelayan butiknya juga. Bos, untuk apa kita ke sini? Tanya Mamat penasaran. Naga hanya diam.
Dia memilih-milih hijab yang terpajang. Di sana tersedia warna-warna gelap dan kalem. Seperti hitam, krem, hijau tua, coklat, abu, putih dan warna lainnya. Mat, bos mau beli hijab untuknya? Tanya Maman. Jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Bos kita normal. Gak ada tanda-tanda ngondek. Bisik Mamat. Terus kenapa pilih-pilih hijab? Tanya Maman. Gak tahu, mungkin untuk maminya Malik. Kau tahu kan bos bucin akhir-akhir ini. Semakin dikejar menjauh, semakin dijauhi kok galau, begitulah. Jawab Mamat. Mereka tahu Naga sedang kesemsem dengan biduan cantik yang aduhai. Gimana tidak suka kalau biduannya seperti Cassandra, janda pun hajar terus. Bos mau kemana tuh? Tanya Mamat melihat Naga berjalan menjauh, gerak-geriknya mencurigakan. Ke ruang ganti kali. Jawab Maman. Dia juga tidak tahu, pasti hanya saja bosnya membawa beberapa hijab di tangannya. Ngapain? Tanya Mamat penasaran. Mau dicoba, cocok gaknya? Jawab Maman. Mereka tertawa kecil bersama. Di dalam ruang ganti, Naga menggantungkan hijab yang sudah dipilihnya, lalu dia mencoba hijab itu. Dia memperhatikan dirinya di cermin saat mengenakan hijab. Cocok untuknya, ucap Naga. Sampai segitunya ingin memastikan hijab itu baik tidaknya untuk Cassandra. Bagian dada besarnya juga harus tertutup. Apalagi bokongnya, bapak-bapak suka bagian itu. Ujar Naga. Dia membayangkan dada Cassandra yang besar dan bokongnya yang semok. Dua hal itu yang bikin bapak-bapak meriang. Naga tidak rela bapak-bapak berfantasi liar pada Cassandra. Cukup dia saja yang boleh memikirkannya. Setelah diuji coba, Naga keluar dari ruang ganti. Hahaha. Mamat dan Maman tertawa saat Naga keluar dari ruang ganti. Kenapa kalian tertawa? Mau mati? Gertak Naga. Mereka masih tertawa terpingkal-pingkal melihatnya. Apa? Tanya Naga marah. Berani sekali anak buahnya mentertawakannya. Bos, harkat dan derajat mafia terjun bebas kalau begini. Celetuk Mamat. Iya bos. Kita gak sanggup jadi anak buah bos. Tambah Maman. Naga terdiam. Dia heran kenapa anak buahnya berkata seperti itu. Tiba-tiba pengunjung lain yang ada di sana juga ikut tertawa meskipun menahan tawanya. Naga menoleh ke bawah. Ternyata dia masih mengenakan hijab layar itu. Pantes semua orang mentertawakannya. Termasuk ibu-ibu yang ada di sana. Beberapa saat kemudian. Bos, cuma dua ibu-ibu yang ngeliat. Itu pun kalau mereka tahu bos mafia tampan. Ucap Mamat menenangkan Naga. Secara harga dirinya terjun bebas diobral di pasar loak. Iya bos, kalau ibu-ibu itu ingat. Paling juga dia ngira bos tadi omprengan nyasar. Tambah Maman. Naga masih diam saja. Harusnya tadi dia memastikan dulu keluar dengan aman, bukannya masih berhijab. Bayar hijab dan baju ini di kasir. Titah Naga sambil memberikan kantong plastik berisi banyak hijab dan baju muslim pada Mamat. Iya bos. Jawab Mamat. Dia dan Maman menuju kasir. Tinggal Naga yang masih ada di tempat. Dia hampir saja kehilangan harga dirinya, untung Cassandra tidak melihatnya. Naga berjalan ke depan.
Tak sengaja, dia melihat seseorang yang berjalan menuju ke arahnya. Orang itu familiar untuknya. Naga menatap orang itu dengan tajam. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terong papa enak rasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Love you sekebon. See you.